Berlatar di sebuah wilayah pegunungan Alpen Italia, kita diperlihatkan 4 orang agen dari MI6 yang sedang menjalani misi untuk menangkap seorang bandar senjata paling dicari di Eropa yang bernama Mulvaney. Keempat agen itu bernama Stone beserta rekan-rekannya yang bernama Young, Bailey, dan juga Parker. Setelah Mulvaney memasuki tempat poker, mereka tidak bisa mengikutinya lagi dan Stone kehilangan akses internetnya, sehingga harus dilakukan dengan sangat dekat yang berjarak 3 meter. Namun hal itu hanya bisa dilakukan oleh Stone. Kemudian dia turun dari mobil lalu meminta Bailey untuk menelpon ponsel milik kepala keamanan. How close? 10 feet. Hey, Stone. You got this. I can't. Melihat kepala keamanan bermain blackjack, Stone ikut serta dalam permainan tersebut, sehingga dia berhasil meretas sistem keamanan Mulvaney. Namun Stone sempat dicurigai oleh kepala keamanan, tetapi dia membohongi penjaga tersebut dengan mengatakan bahwa dia baru pertama kali bermain blackjack dan melihat tutorial di handphone. Deal has 17. Nice job, Stone. Not bad for your first time out. Setelah menembus sistem keamanan, Bailey melihat Mulvaney sedang berada di belakang dapur yang melewati tangga. Parker dan Young mulai bergerak menuju ke sana, sedangkan Stone berhasil memasukkan data wajah rekannya ke dalam sistem keamanan Mulvaney yang membuat mereka lolos dari identifikasi wajah. Okay, you're all set. I'm almost. Ternyata di sana terdapat sebuah judi besar-besaran termasuk siaran langsung perang Navy SEAL yang berhasil mereka retas dan mereka bertaruh berapa jumlah orang yang tewas dalam perang tersebut. Stone yang mengetahuinya sedikit terkejut dan mengatakan siapa yang sehebat itu sehingga mampu menembus sistem dari Navy SEAL. Would have that capability. Lalu, Yang menjalankan tugasnya untuk membuat Mulvaney serangan jantung, dan Bailey akan datang menggunakan ambulans, tetapi ia diketahui oleh seorang penjaga yang membuat kericuhan terjadi di ruangan itu. Setelah semuanya dikalahkan, Yang menyuruh Parker untuk mengejar Mulvaney yang melarikan diri. Tak berselang lama, Parker berhasil menangkapnya dengan memanfaatkan kacamata yang dapat melihat di dalam kegelapan setelah lampu dimatikan oleh Stone melalui sistem. Namun saat hendak membawa Mulvaney pergi, terjadi kebocoran komunikasi yang dilakukan oleh seorang wanita di sana. Dia sempat menatap Stone sambil menawarkan minuman sehingga mereka memutuskan untuk menghilangkan akses komunikasi dan akan bertemu di bawah. Parker dan Mulvaney kemudian menaiki kereta gantung untuk pergi ke bawah. Namun terlihat pasukan Mulvaney sudah bergerak menuju stasiun tempat pemberhentian kereta gantung. Mereka harus bergerak cepat untuk sampai ke sana agar membuat Parker tidak terbunuh. Parker's a sitting duck. We need to get down there now. Sebelum menaiki mobil, Stone sempat terjatuh dan menyuruh rekannya untuk pergi duluan. Namun ternyata Stone juga seorang agen rahasia yang tergabung dalam sistem keamanan tingkat tinggi bernama Hurt. Di sana dia dijuluki sebagai Nine of Hurt dan meminta bantuan kepada operator Hurt bernama Jack, di mana Stone meminta Jack agar mencarikan jalan tercepat menuju ke stasiun. Kemudian Stone berhasil mencuri parasut dari seorang penerjun. Dia berhasil terbang setelah hampir terjatuh ke dalam jurang yang cukup besar. Stone, Mulvaney security to pick up the pace. Tak berselang lama, pasukan Mulvaney pun sampai ke stasiun. Sedangkan Stone harus tersangkut pada sebuah kabel yang membuat dia harus kreatif dengan memotong parasut sehingga dia berhasil selamat dan mencuri salah satu motor salju yang melintas. Hey, are you okay?
Bailey dan Yang nampaknya harus terlambat sampai ke tujuan setelah melihat mobil pembersih salju menghalangi jalan mereka. Sementara, dalam kereta gantung terjadi pertarungan antara Mulvaney dan juga Parker. Namun, seorang penembak jitu sudah bersiaga untuk mulai menembak Parker dari bawah sehingga membuat Stone harus mencari jalan lain untuk sampai ke sana. Akhirnya, Stone berhasil membunuh ke-6 pasukan tersebut dengan bantuan dari Jack. Get away from... Look at that. Parker and Target still very... Kemudian Jack memerintahkan Stone untuk segera membersihkan mayat tersebut agar penyamarannya tidak diketahui oleh agen MI6. Sehingga setelah Bailey dan Yang sampai tidak melihat lagi pasukan Mulvaney di sana dan Bailey beranggapan jika mereka melarikan diri setelah mendengar suara sirine. Namun ternyata Mulvaney yang diseret keluar dari kereta telah menelan cyanida yang membuatnya tewas dan menggagalkan misi mereka untuk mendapatkan informasi dari dirinya. Bastard took cyanide? Adegan berpindah ke London, di mana misi mereka yang gagal membuat sang pemimpin sedikit marah karena kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Tetapi mereka memiliki target baru, yaitu seorang wanita yang waktu itu berhasil menembus akses komunikasi mereka dan meretas enkripsi militer terkuat. Hal itu justru menjadi ancaman bagi pemerintah dan juga keamanan mereka. Someone broke through the highest levels of national military. The girl? Oh, yes. I'm afraid we'll need... Oh, we have nothing. I'm happy to look We at have this. people for that. Cheers, Sandra. Ketika sedang berkumpul di bar, mereka membahas mengenai Hurt atau disebut juga dengan The Carter. Di sana, Bailey mengatakan bahwa agen The Carter sangat terlatih untuk menjalankan misi mereka agar menjaga keamanan negara. Dia juga beranggapan bahwa wanita yang meretas mereka adalah agen dari The Carter. Namun saat itu, belum ada yang mencurigai bahwa Stone adalah salah satu bagian dari The Carter yang sedang menyamar. Lalu Stone pulang lebih dulu dengan alasan pusing karena penerbangan. Station, pulling all the strings. It's just us, Sandra. Same difference. Night, guys. Night. Keesokan harinya, Stone yang sedang berenang didatangi oleh Parker dan menawarinya menghabiskan waktu bersama untuk mencari tahu siapa wanita yang telah meretasnya kemarin sebelum dia melakukan kejahatan yang lainnya. Namun Stone menolak karena dia sudah mempunyai janji makan siang dengan temannya. She's new to the scene. Has to be. Bye, Parker. Singkat cerita, Stone mengunjungi markas tim Hurt. Dia diantar oleh seorang bernama Ivo untuk bertemu dengan operator Hurt bernama Jack. Di sana juga terdapat seorang wanita bernama Nomad yang menjadi ketua dalam organisasi itu. Mereka juga telah berhasil mencari identitas wanita yang berhasil meretas komunikasi MI6 dan wanita itu bernama Kea yang berasal dari India. Dia juga seorang yatim piatu sejak usianya 8 tahun. Dan Kea belajar pemrograman dari seorang investor miliarder di bidang farmasi bernama Nia. Dia memiliki bisnis di Pune dan membuat kursus IT di sana untuk anak yang kurang mampu. Dan ternyata Kea termasuk anak jenius, tetapi tak lama kemudian dia memutuskan untuk keluar dan menghilang dari Pune hingga usianya sekarang 22 tahun. Watson wise, and the watch is she split from Karche. 22 now. Not much older than when we met. So where is she now? Kemudian Hurt memprediksi bahwa Kea berada di Lisbon. Namun Stone meragukan hal itu karena Kea menampilkan wajahnya di hadapan Stone. Tetapi Jack meminta untuk percaya saja pada komputer yang nyaris sempurna. Lalu Nomad menugaskan Stone untuk mencari Kea di Lisbon dengan mempertahankan penyamarannya kepada agen MI6. Single, Jack. Just follow the numbers. So you're spying on me now. Kemudian Stone yang berada di apartemen mengirimkan umpan pesan agar dapat diambil oleh Kea. Di sana Kea mendapatkan pesan tersebut dan Stone menanyakan alasan Kea memperlihatkan wajahnya kepada dirinya. Ternyata hal itu dilakukan Kea untuk memberitahu bahwa mereka sedang berada di pestanya.
Singkat cerita, agen MI6 tiba di Lisbon. Mereka menghabiskan waktu dengan bersantai sambil menyusun strategi untuk menangkap Kea. It's very pink. She's smiling. Namun saat mereka sedang asik berjoget, tiba-tiba mereka diserang oleh orang yang tidak dikenal. Di saat itu, Parker jatuh pingsan, sedangkan Yang dan Bailey berusaha bersembunyi dari serbuan musuh. Sementara itu, Stone berada di posisi yang kebingungan karena antara harus membongkar penyamarannya atau tetap membiarkan Yang dan Bailey berhasil sendirian. The window. Get out. Di saat Yang terlihat mulai kewalahan karena harus menghadapi para musuh sendirian, Jack sendiri sudah membuat rute pelarian untuk Stone. Tapi pada akhirnya, karena Stone tidak ingin teman-temannya mati, Stone memutuskan untuk kembali ke dalam. Mereka yang menyaksikan kemampuan Stone dalam bertarung cukup terkejut karena selama ini dia berakting seakan-akan seperti amatiran. Holy shit. Come on. Ketika sudah di luar, mereka semua berhasil kabur dari gedung tersebut dan mereka berhasil mencuri sebuah mobil van untuk kabur. Di sini, teman-teman Stone semakin dibuat terkejut karena kemampuannya dalam mengemudi yang bahkan jauh lebih hebat dibandingkan Bailey. Dan pada akhirnya, mereka semua berhasil kabur dari kejaran musuh. Dari sanalah penyamaran Stone akhirnya terbongkar, tapi dia mengatakan bahwa misi mereka sama untuk menangkap Kea. Namun tiba-tiba Parker menembak Bailey dan juga Yang, dan ternyata Parker merupakan sekutu dari Kea untuk mencari tahu siapa di antara agen MI6 yang merupakan anggota dari The Carter. Sam! You owe us that. Look, I wish I could have told you more. They playing a part, right? Still a few things I need to. Terjadi pertarungan di antara Stone dan Parker. Namun pada akhirnya, Parker berhasil melukai tubuh Stone menggunakan pisau beracun. Tetapi, dia juga berhasil menjatuhkan Parker dan mengancamnya untuk berbicara. Namun tak lama kemudian, tubuh Stone menjadi lemas yang disebabkan racun pada pisau Parker. But it hurts the spot. Right here. In front of your feet. Well, he was Stackerverse like me. Di sana, Parker menceritakan bahwa misi pertama mereka di kasino merupakan termasuk misi Kea. Mereka memancing Mulvaney untuk datang ke sana agar Parker bisa menggali informasi mengenai Hurt. Mulvaney juga menjelaskan semuanya tentang apa saja yang dilakukan oleh Hurt, namun keberadaannya hanya anggota The Carter yang tahu. Dan ternyata, kematian Mulvaney disebabkan oleh Parker yang memberikan cyanida kepadanya, dan sebelum pergi meninggalkan Stone, Parker menyuntikkan sebuah chip ke dalam tubuh Stone agar mereka dapat mengetahui lokasi Hurt. We're paralytic. My chemist does. Singkat cerita, Stone kemudian dibawa ke markas Hurt untuk mendapatkan pengobatan. Tetapi Hurt tiba-tiba saja bisa diretas karena sebuah sistem nirkabel yang berada di dalam gedung. Nomad mengetahui bahwa hal itu berasal dari Stone. Kemudian terlihat Stone kejang-kejang lalu mengeluarkan chip yang dipasang Parker di tubuhnya dan menghancurkannya. Stone. Stone.
Dari kejadian tersebut, mereka berhasil diretas selama 3 menit 45 detik dan melihat loker masih terbang di ketinggian 24 km. Loker adalah sebuah pesawat udara yang membawa Hurt serta merupakan tempat penyimpanan Hurt. Di saat itu juga, Stone meminta agar semua sistem dimatikan, tetapi Nomad menolak dan akan mencari tahu apa yang menjadi rencana Kea. Kemudian, Stone diberhentikan sementara karena kecerobohannya dan tindakannya melawan perintah dari Hurt yang membuat penyamarannya terbongkar. Told you to, Parker would have followed you and then we would have caught him and yanked your head for the rest of your life and you will never not. And you? It's about the greater good. Dalam perjalanan pulang di dalam bis, Stone mendapatkan telepon dari Kea. Dia mengatakan bahwa dirinya lah yang paling hebat, tetapi Stone berjanji akan mencari Kea karena membuat teman-temannya terbunuh dan Kea tidak mengetahui hal tersebut. You killed my friends. I'm coming for you. Di sisi lain, ternyata The Carter memiliki 4 bagian dan masing-masing dari bagian tersebut memiliki agen mereka masing-masing dan masih dalam satu naungan The Carter dan salah satunya adalah Hurt. Di sana, para pemimpin mereka berkumpul di mana di situ juga ada Nomad, ketua dari Hurt, ketua Diamond, ketua Spade dan ketua Clover. Di sana, Diamond menceritakan pada tahun 2015 seorang panglima perang Chechnya diberikan kebebasan oleh Rusia dan Chechnya. Namun, dia menghanguskan desa-desa untuk menaikkan oposisi. Dan Parker berada di desa tersebut tetapi dengan identitas yang berbeda. Dia di sana bersama MI6 yang ditugaskan untuk mengantarkan senjata yang digunakan untuk membunuh panglima perang. Tetapi itu hanyalah sebuah jebakan yang membuat semua agen MI6 dieksekusi. Mereka mengira tidak ada yang selamat sehingga Hurt mengirimkan sebuah drone yang membawa misil. Mereka menembakkan misil tersebut untuk memanipulasi agar terkesan pemberontak yang melakukannya. Namun di sana terdapat Parker yang masih hidup dan dia mengetahui bahwa misil tersebut berasal dari The Carter. Sehingga dia berencana untuk menghancurkan The Carter. Mistake. No report. No investigation. A few hours ago. And now he wants. Berpindah kepada Kea, di sana dia menanyakan kepada Parker mengapa dia membunuh Bailey dan juga Yang. Tetapi Parker menyuruh Kea untuk fokus saja di bagian IT dan dirinya di bagian strategi. Succeed? You shouldn't either. Di saat yang bersamaan, Stone pergi ke rumah Bailey. Di sana dia teringat kembali mengenai Kea yang sebelumnya meretas TV bus. Akhirnya, Stone berhasil mendapatkan alamat IP-nya serta mengetahui keberadaan Kea berada. Ternyata Kea berada di gurun Senegal, di mana loker terbang di atas gurun tersebut. There she is. West Africa. The locker. Di sisi lain, terlihat Kea dan Parker berencana untuk terbang menggunakan helikopter. Mereka berencana untuk masuk ke dalam loker agar bisa mencuri inti dari Hurt. Namun mereka hanya memiliki waktu 10 menit sebelum The Carter mengetahuinya. And then we'll have about 8 minutes to get in, take the heart. You're sure? No, they'll be waiting for us and we'll all die. Sementara itu di markas The Carter, mereka mendapatkan informasi bahwa terjadi penyusupan terhadap loker. Mereka lalu berusaha untuk memanggil Nomad secepatnya, sedangkan di sisi lain, Stone meminta bantuan kepada salah satu temannya untuk mengantarkannya menggunakan pesawat menuju loker. I'll do the rest. Nomad will string me up for this. Trust me. Tak berselang lama, Kea akhirnya berhasil mengetahui lokasi loker. Namun, karena aksi perencanaannya yang pertama, sehingga kode tersebut menyusupi sistem The Carter. Hurt yang mengetahui pintu masuk loker dibobol, kemudian Nomad memerintahkan salah satu agen untuk mencegahnya. Namun sayangnya, di wilayah tersebut tidak terdapat agen satupun. Namun tiba-tiba, Stone keluar dari pesawat menggunakan baju terbangnya dan berhasil mendarat di atas loker. For who? Terjadi pertarungan antara Stone dan Parker, sedangkan Kea berhasil mencuri Hurt sehingga membuat semua sistem di markas menjadi mati. Dia juga mengunci Hurt menggunakan sandi wajahnya sehingga membuat orang lain tidak bisa membukanya.
Setelah mendapatkan Hurt, Parker berusaha untuk melarikan diri menggunakan helikopter. Kemudian dia juga meletakkan bom waktu di dalam loker untuk meledakkannya. Namun Stone berhasil melompat ke tali helikopter dan memotong tali tersebut yang membuat Stone dan Kea terjatuh. Tetapi akhirnya mereka selamat setelah parasut Kea dibuka oleh Stone dan terdampar di tengah-tengah gurun pasir Senegal. Give me that thing before somebody gets... Our way back to civilization, and I'm gonna follow 3 steps. Get up. It's logical. On your feet. Dalam perjalanan, Kea menjelaskan maksud dan tujuannya mencuri Hurt, yaitu untuk balas dendam kepada seorang yang bernama Niam yang merupakan orang yang telah melatihnya. Namun, alasan dia melakukan itu adalah sebagai penolong bagi Kea karena sebelumnya dia melakukan uji klinis kepada orang tuanya Kea sehingga membuat mereka tewas. Kea mengikuti perintah Niam karena berusaha untuk menjadi orang hebat, sehingga suatu saat dia bisa balas dendam kepada Niam. Did you get kicked out of? 7? Till the charter comes along, right, and gives you that discipline that you so clear. Or because you were broken. Enough. Parker's coming for you and I want to have a big... Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita yang memberikan tumpangan kepada mereka. Dalam perjalanan, Stone meletakkan chip ke baju Kea lalu mengatakan bahwa The Carter juga bisa menghancurkan Niam sehingga membuat Kea berpikir 2 kali. Parker's ways. Setelah sampai di pemukiman, tiba-tiba Stone diserang oleh seseorang yang ternyata penduduk di wilayah tersebut juga sudah dibayar oleh Parker, termasuk wanita yang sudah memberikan tumpangan kepadanya. Namun, Stone berhasil selamat setelah melompat ke dalam laut. Di sisi lain, wanita itu kemudian meminta uang yang telah disepakati. Tetapi anak buah Parker tidak mau membayarnya sehingga dia membunuh wanita tersebut yang membuat Kea merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Parker sudah melenceng dari rencana mereka sebenarnya. Di sisi lain, Stone selamat setelah terdampar di sebuah pantai. Dia diselamatkan oleh seorang wanita yang juga merupakan seorang agen The Carter, yaitu Six of Heart. Kemudian mereka terbang menggunakan pesawat. Lalu Stone mengirimkan lokasi Kea kepada Nomad yang menuju ke arah Islandia. Kemudian Stone pergi ke sana beserta pemimpin The Carter lainnya, sedangkan Nomad bersembunyi di suatu tempat rahasia tetapi masih dapat diketahui oleh Heart. God knows what they're capable of. I'm on my way. If the Heart wants to find us, it will. Make it to Iceland? Hell yeah. Akhirnya Jack mengetahui tujuan mereka dari chip yang diletakkan Stone di saku Kea, yaitu menuju ke sebuah lab laboratorium di sebuah universitas. Di sana terdapat server dalam jumlah banyak dengan pendingin kriogenik, dan tak berselang lama Stone sudah sampai di bandara Islandia dan pergi ke universitas tersebut menggunakan motornya. Sementara itu, Kea berhasil mengaktifkan Hurt dan mendapatkan bukti nyata mengenai Niam yang memanfaatkan rakyat jelata sebagai kelinci percobaan. Tetapi tujuan Parker di luar kesepakatan mereka. Dia melacak semua lokasi para pemimpin Hurt dan menemukan Diamond sedang menuju tempat persembunyiannya bersama keluarganya menggunakan lift. Lalu Parker menjatuhkan lift tersebut sehingga membuat pemimpin Diamond tewas beserta semua orang-orang yang ada di lobi. That's the truth. For the world to see. Nancy Morrison, King of Diamonds. No! Don't! Have another one.
I think you're gonna like this. Parker juga berhasil menemukan ketua Clover yang sedang menuju ke universitas tersebut bersama para agen. Tetapi itu hanyalah sebuah jebakan yang belum diketahui oleh mereka. Parker juga menemukan keberadaan Nomad di sebuah bunker, lalu mereka mematikan semua sistem yang ada di sana, termasuk ventilasi di dalam bunker dan membuat sambungan telepon Nomad terputus. I would have made the same call in Chechnya. I've lost contact. Jack, how long have we got? About an hour and we're out of oxygen. Setelah sampai di universitas tersebut, ketua Clover masuk bersama para agen mengikuti pelacak yang ada di baju Kea sebelumnya. Namun melihat kekejaman yang dilakukan Parker, membuat Kea mematikan sistem HERT sehingga dia bisa menghubungi Stone untuk memberitahukan bahwa universitas tersebut adalah sebuah jebakan. It'll disable the heart. They won't be able to access it without. You need to get your team out now. Get your team out of there right now. Akhirnya, Stone berhasil selamat setelah mendapatkan informasi dari Kea, sedangkan ketua Clover yang sudah berada di dalam tidak bisa kabur lagi, sehingga terjadi ledakan yang membuat semua orang tewas di dalam sana. Tracker, get out of there. Sementara itu, virus yang dipasang Kea akhirnya berhasil melumpuhkan sementara HERT. Di sana, Parker berusaha untuk mencari Kea yang bersembunyi, sedangkan di sisi lain Nomad menggunakan telepon biasa untuk menghubungi Stone. Di sana dia mengatakan bahwa Kea berhasil mematikan HERT. Kemudian Nomad memberitahukan bahwa nyawa mereka hanya tinggal 50 menit lagi sebelum mereka semua tewas karena kehabisan oksigen. She shut down the heart. They shut down our air supply. What? She shut down. 15 minutes. Di sisi lain, Stone yang sedang menuju ke lokasi Kea dikejar oleh orang suruhan Parker. Tapi Stone berhasil menjatuhkannya dengan memanfaatkan truk yang ada di depannya. Sorry, I need your truck. Sementara itu, Kea yang mencoba untuk kabur berhasil ditangkap kembali oleh Parker dan dia dipaksa untuk mengaktifkan kembali HERT. Sedangkan Stone berhasil masuk dan melumpuhkan beberapa penjaga di sana. Right. Where do we... Kea yang melihat bahwa Stone sudah ada di sana, dia mengatakan kepada Parker bahwa untuk mengaktifkan kembali HERT harus dicabut terlebih dahulu, sehingga mereka masuk kembali ke dalam ruangan tersebut. Dan di sana Parker mengetahui keberadaan Stone dan mengancamnya dengan mengatakan bahwa nyawa Nomad berada di tangannya. You and I both know that without this one, Melihat selang pendingin yang bisa dilepas, membuat Kea menyuruh Stone untuk pura-pura menyerah. Kemudian, Stone terkena tembakan Parker, namun dia masih dapat berdiri dan melawannya. Kemudian, Kea bangkit dan membantu Stone yang telah terpojok, sehingga membuat dia dipukul oleh Parker. Namun pada akhirnya, Kea berhasil memberikan senjata kepada Stone yang membuat Parker berhasil dilumpuhkan. Setelah HERT jatuh kembali ke tangan Stone, lalu dia menghidupkan sistem yang ada di bunker serta menghubungi Nomad untuk memastikan bahwa semuanya selamat. Is everyone still with us? Beberapa hari kemudian, Stone memberikan hadiah kepada seorang anak yang ternyata itu adalah keponakan dari Bailey. Yang sebelumnya, Bailey sudah berniat untuk memberikan anak tersebut sebuah kado berupa mainan rumah.
Kemudian Stone menjumpai Kea yang ada di ruangan isolasi. Di sana dia memberitahukan bahwa dia telah diterima menjadi agen The Carter dan sangat merindukan teman-temannya. Yeah, I'm back with the charter. If we only follow the odds, then we'll never do anything in spite of the odds. And what's the second thing? I want to surround myself with people who will change the world for. Di akhir film, terlihat mereka bertiga sedang menjalankan sebuah misi untuk menghancurkan gedung sebagai balas dendam Kea kepada Niam. You know, we can still throw you in jail, right? Them the bam. Always. Dan film pun tamat.